1, 2, 3. Selamat pagi semua, silakan duduk. Terima kasih, Bu. Apa kabar hari ini? Hatiku, pikiranku, tubuhku, fresh. Tabung konsentrasi. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Sudah tabung konsentrasi, sudah fokus. Siapa yang tidak hadir hari ini? Atan dan kalian sudah berdoa? Oke, satu orang pimpin doa. Anda terjuan. Ayo, jika berdoa, ayo berdiri semua. Yuk berdoa dan spontan ya. Putra dan Roh Kudus, amin. Sekarang kami mau belajar, ini kami belajar supaya kami bisa jawab soalan dari guru. Nama Tuhan puji kini dan sepanjang masa. Amin. Karena Bapa Nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tepuk salut untuk juang. Oke, selamat dulu. Jadi hari ini kita akan belajar pembelajaran apa? Pancasila. Semua tadi sudah sarapan? Nah, jadi kita akan melakukan ice breaking untuk supaya kita bisa lebih semangat untuk belajar, lebih siap untuk belajar. Apa? Itu yuk. Oke, berdiri semua, ayo. Kita akan melakukan ice breaking. Coba keluar dari bangku. Jangan terlalu jauh. Bangku, ayo. Dorong kursi keluar. Sudah siap semua?
Jadi pembelajaran kita hari ini tentang aturan sekolahku. Dan tujuan pembelajaran yang dicapai setelah kita belajar tentang aturan sekolah ini adalah, ayo bantu sama-sama, apa? Peserta didik dapat mengetahui dan mendengar aturan sekolah dan belajar melaksanakannya Di kehidupan. Jadi tujuannya itu setelah kamu mempelajari tentang aturan sekolah ini, kamu bisa belajar mengetahui tentang pengertiannya, tujuannya dibuatnya aturan, contoh-contoh aturan, macam-macam aturan, dan bisa dijalankan semua aturan itu. Paham sampai sini? Oke. Jadi sekarang ibu minta kalian fokus untuk mendengarkan pembelajaran. Jadi pembelajarannya itu berbasis video pembelajaran. Jadi kalian dengar penjelasan tentang materi aturan sekolah dari video. Jadi apa yang dibutuhkan? Diam, mata melihat dan telinga untuk dan tetap fokus. Oke, sampai di sini sebelum kita bahas tentang aturan sekolah. Ada yang tahu apa itu aturan? Ada yang tahu? Aturan dibuatnya agar tertib. Apa? Ayo, April. aturan dibuat agar Aturan dibuat Ibu tanya, ayo, April. Silakan berargumen. Apa? Ada yang tahu tentang aturan? Setiap hari kita pasti hidup di dalam aturan. Selalu ada dalam kehidupan kita. itu harus kan Ini, ketika guru masuk kelas, apa yang kalian buat? Ketika guru masuk kelas, menyapa, mengucapkan salam. Salam itu baik selamat pagi, selamat siang. Ya. Ketika ke sekolah, apakah kalian pergi ke sekolah memakai pakaian bebas atau bagaimana? Seragam. Jadi itu adalah salah satu contoh aturan. Ketika pergi ke sekolah harus memakai seragam. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang aturan di sekolah. Aturan adalah ketentuan yang dibuat untuk dipatuhi agar kehidupan menjadi tertib, aman, dan nyaman. Jenis aturan terbagi menjadi dua, yaitu aturan tertulis dan aturan tidak tertulis. 1. Aturan tertulis. Aturan tertulis adalah aturan yang dapat dilihat dan dibaca oleh siapa saja, termasuk peserta didik. Seluruh peserta didik dengan mudah dapat mengetahui aturan-aturan yang harus dilaksanakannya. Contoh aturan tertulis di sekolah. Contoh aturan tertulis di sekolah adalah sebagai berikut. 1. Tata tertib sekolah. 2. Aturan kesepakatan kelas. 2. Aturan tidak tertulis. Aturan tidak tertulis adalah aturan yang berasal dari kesadaran warga sekolah dan diyakini secara turun-temurun. Contoh aturan tidak tertulis di sekolah. Contoh aturan tidak tertulis di sekolah adalah sebagai berikut. 1. Belajar dengan baik. 2. Tidak bermalas-malasan. 3. Menghargai perbedaan suku, agama, ras, dan golongan. 4. Membantu teman yang kesulitan. Tujuan aturan. Tujuan aturan adalah sebagai berikut. 1. Menciptakan lingkungan yang tertib dan nyaman. 2. Melatih kedisiplinan dan tanggung jawab. 3.
menumbuhkan sikap saling menghormati. 4. Mendorong perilaku tertib dan patuh. Akibat melanggar aturan. Akibat melanggar aturan adalah sebagai berikut. 1. Lingkungan menjadi tidak nyaman. 2. Menjadi contoh buruk bagi orang lain. 3. Merusak suasana belajar. 4. Merugikan diri sendiri dan orang lain. 5. Melanggar nilai-nilai Pancasila seperti kedisiplinan, tanggung jawab, dan kerjasama. Sebenarnya apa itu kesepakatan kelas? Kesepakatan kelas adalah aturan bersama yang dibuat dan disepakati oleh semua anggota kelas, baik itu guru maupun siswa. Tentu saja tujuannya adalah untuk menciptakan suasana belajar yang nyaman, tertib, dan saling menghargai. Kesepakatan kelas dibuat agar semua siswa dapat belajar dengan gembira dan merasa aman. Mengapa kesepakatan kelas sangat penting? Kesepakatan kelas sangat penting terutama dalam mata pelajaran pendidikan Pancasila. Kesepakatan ini mencerminkan nilai-nilai Pancasila yang harus kita terapkan setiap hari, seperti sila pertama, Tuhanan Yang Maha Esa, menghargai perbedaan agama dan kepercayaan ikhlas. Kemudian sila kedua, kemanusiaan yang agung dan beradab, saling membantu dan tolong-menolong, serta bersikap sopan kepada semua teman. Sila ketiga, persatuan Indonesia, menjaga kekompakan dan tidak membeda-bedakan teman. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, membuat keputusan secara bersama-sama dengan cara berdiskusi atau bermusyawarah. Dan yang terakhir, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita harus bersikap adil dan tidak curang saat bermain atau belajar. Nah, berikut adalah beberapa contoh kesepakatan kelas yang dapat kita gunakan di dalam kelas. Yang pertama, datang ke sekolah tepat waktu. Kita memulai kelas tepat waktu agar bisa selesai juga tepat waktu. Kemudian yang kedua, mendengarkan teman atau guru yang sedang berbicara. Yang ketiga, mengangkat tangan sebelum berbicara atau bertanya. Yang keempat, berbicara dengan suara yang sopan dan lembut. Yang terakhir, yang kelima, kita dapat menjaga kerapian. Misalnya, hal-hal yang dibutuhkan selama kelas berlangsung yang boleh berada di atas meja. Misal saat pelajaran bahasa Indonesia, kita mengeluarkan buku paket, kemudian buku tulis, serta alat tulis. Selain itu, seperti bekal dan botol minum, kita bisa masukkan dulu di dalam tas atau di kolong meja. Hal lainnya seperti kita dapat menjaga kebersihan kelas secara bersama-sama, saling membantu sesama teman dan tidak mengejek. Kita juga dapat berbaris dengan rapi saat masuk dan keluar kelas, serta kita harus saling menyayangi semua teman tanpa membeda-bedakan. Oke, bagaimana? Sudah dengar semua pemaparan materinya? Sudah. Sampai di sini sudah ada gambaran? Sudah. Mengenai aturan sekolah? Sudah. Sudah atau belum? Sudah. Sudah? Sudah benar atau belum nih? Sudah. Sampai sudah? Sudah. Oke, kalau sudah, dari video pembelajaran tadi, siapa yang tahu penjelasan tentang aturan? Apa itu aturan? Satu orang. Kalau yang tahu angkat tangan. Oke, Rian. Apa Rian? Aturan. Oh, yang lain jangan awal. Ayo, Rian. Apa itu aturan? Aturan adalah Yang Rian tahu, yang Rian dapat dari video pembelajaran yang dijelaskan di depan tadi. Apa Rian? Jual? tertulis. Dari video pembelajaran tadi, apa saja yang dijelaskan di dalam? Aturan tertulis dan tidak tertulis. Aturan tertulis dan tidak tertulis. Apa lagi? Yang dijelaskan, apa saja yang dijelaskan di dalam video itu? Aturan. Tentang pengertian aturan. Habis itu, kalau aturan tertulis dan tidak tertulis, itu bagian dari apa aturan? Aturan adalah Manfaatkah atau apa?
ayo. Aturan adalah atau tujuan dibuatnya aturan supaya apa? Ayo. Apa itu aturan? April? Alia? Kehidupan menjadi apa ketika ada aturan? Nyaman. Jadi aturan adalah ketentuan dengan baik-baik. Jadi aturan adalah ketentuan yang dibuat untuk dilanggar atau dipatuhi. Dipatuhi supaya kehidupan menjadi aman, nyaman dan tertib. Tadi kalian jawab, ada aturan tertulis dan aturan tidak tertulis. Jadi bagian dari aturan itu macam-macam aturan itu tuh ada aturan tertulis dan aturan tidak tertulis. Kalau aturan tertulis itu apa aturan tertulis? Dari kata tertulis. Kalian pernah lihat papan yang macam papan pengumuman begitu? Yang tulis tentang tata tertib sekolah di bawah kantor, pernah lihat? Itu bagian dari aturan tertulis. Jadi aturan yang dibuat dan ditulis, dipajangkan di papan pengumuman kan. Jadi aturan tertulis itu ada dua jenis, yaitu tentang tata tertib sekolah dan kesepakatan kelas. Dan yang kedua itu aturan tidak tertulis. Jadi aturan tidak tertulis adalah aturan yang muncul karena kesadaran dari hati. Contohnya, ketika kau mau nilainya bagus harus belajar dan rajin. Itu aturan juga. Mengerjakan PR. Ketika guru datang memberi salam, itu aturan tidak tertulis. Dengar guru yang mengajar berbicara di depan, itu aturan tidak tertulis. Contoh aturan tidak tertulis. Jadi contoh aturan itu tadi aturan tidak tertulis. Sekarang aturan tertulis. Aturan tertulis itu aturan yang dibuat dan disepakati, setelah itu ditulis dan dipajangkan di papan, baik di mading ataupun di papan pengumuman. Contohnya tata tertib sekolah. Ada yang tahu tata tertib sekolah? Datang ke sekolah harus memakai apa? Tata tertib. Datang tepat waktu. Apa lagi yang kalian tahu? Ayo. Mengerjakan tiket kelas itu kesepakatan di kelas. Nah, ya. Kelas. Tapi itu dipajangkan di dalam kelas. Tadi di dalam aturan tertulis itu kan ada tata tertib sekolah dan kesepakatan kelas. Nah sekarang kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas adalah, ada yang tahu pengertiannya? April, tahu pengertian kesepakatan kelas? Tadi di materi, di video tadi ada jelaskan tentang apa itu kesepakatan kelas. Ada yang tahu? Kesepakatan yang ayo Lala, apa? Kesepakatan yang disepakati oleh anggota kelas dan guru. anggota kelas, baik itu wali kelas dan
siswanya yang ada di dalam kelas itu. Contohnya di kelas 3. Sekarang coba kalian ingat lagi, menggali kalian punya ingatan itu. Kesepakatan, contoh kesepakatan yang kalian buat bersama wali kelas kalian apa saja? Jangan ribut. Jangan ribut. Apa lagi? Asal belajar jangan membuat yang lain. Belajar dengan giat. Belajar dengan giat. Apa lagi? Apa yang kamu ingat? Ini contoh kesepakatan yang kami buat dari kami punya wali kelas. Apa? Mendengarkan omongan si guru. Nah, mendengarkan omongan ibu guru. Apa lagi? Ketika sakit harus buat surat. Sakit. Itu juga kesepakatan keras. Kalau hanya bilang saya sakit, tidak ada surat, pasti diisi tanpa keterangan. Jadi sampai di sini sudah paham? Sudah. Materi tentang aturan sudah atau belum? Sudah atau belum? Fiona, sudah atau belum? Jadi sudah paham semua tentang aturan sekolah? Setelah kamu paham nih tentang aturan sekolah, setelah kamu tahu, oh ini ternyata aturan sekolah yang saya buat selama ini aturan sekolah. Setelah kalian mengetahui itu, apakah kalian mau menjalankan atau tidak? Menjalankan. Dan ketika kalian tidak mematuhi aturan sekolah, kalian akan apa? Kenapa? Kena sanksi, kena hukum. Biasanya ini nih, ketika kalian aturan sekolah ini nih, datang harus tepat waktu, tetapi kamu datang terlambat. Biasanya hukuman yang diberikan itu apa? Dihukum? Iya, dihukum. Hukumnya buat apa? Kena sanksinya itu disuruh buat apa? Kalau datang terlambat, contohnya setelah jam istirahat kamu biasa apa? Cabut rumput, membersihkan taman, menyiram, mensapu, menyapu halaman atau membuang sampah. Jadi itu adalah contoh kalau kalian melanggar
Jadi kalian ditugaskan untuk mengerjakan LKPD per kelompok. Jadi LKPD-nya ini tentang yang berkaitan dengan materi pastinya. Jadi di LKPD ini ada suruhannya. Jadi baca baik-baik suruhannya itu buat apa. Dan di sini dia punya suruhannya itu jawabannya itu hanya baik atau tidak. Kalian amati gambar. Ketika kalau itu gambar itu yang menunjukkan perlakuannya baik, kalian centang. Tahu centang? Nah, ketika perlakuannya itu tidak sesuai, kalian kasih silang. Paham sampai sini? Setelah kalian mengerjakan LKPD tadi per kelompok, setelah selesai, kelompoknya itu maju ke depan dan mempresentasikan. Rian, dengar sini. Setelah maju ke depan, kamu mempresentasikan, kelompok lain mendengarkan. Setelah mendengarkan, kelompok lain berargumen, berkomentar. Kritiklah apa, saran mungkin untuk kelompok yang presentasi. Sampai di sini paham? Ini kerja berkelompok. Sini, kamu juga. Di atasnya tulis nama kelompok kamu. Bebas, pakai bantuan saja. Ya, centang di sini. Jadi kalau kalian lihat perlakuannya itu di gambar itu tuh dia buat hal apa? Ketika baik kalian centang. Kalau itu perlakuannya tidak baik kalian silang. Tulis ya, jangan lupa tulis nama kelompoknya di atas. Ayo, kita dalam kelompok. Berilah tanda centang pada perilaku benar. Berilah tanda silang pada perilaku yang tidak benar. Baca ini nih. Ketika dari gambar ini dia melakukan hal yang baik, perilaku yang baik, kalian cinta, kalian setuju toh dia punya perlakuan itu. Ketika dia tidak baik, kalian silang, kalian itu tandanya kalian tidak setuju dengan perlakuannya dia, perlakuan dia. Buat keributan selama pelajaran, apakah itu perilaku yang baik atau salah? Mencuri. Maaf. Jangan lupa tulis anggota 3. Sudah tulis nama anggota. Ayo sekarang tulis nama kelompoknya. Kamu sudah mana? Coba lihat. Tidak.
mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian. Jadi kelompok yang ibu tunjuk untuk maju ke depan untuk mempresentasikan, ya silahkan maju. Dan kelompok lain tugasnya mendengarkan teman dari kelompok itu yang mempresentasikan, dan setelah mereka mempresentasikan, kalian berkomentar, berargumen, berikan tanggapan kalian tentang pekerjaannya mereka. Sampai di sini paham? Paham. Oke. Jadi sekarang ibu beri kesempatan kepada kelompok mawar untuk maju ke depan dan mempresentasikan. Oke, silakan kelompok mawar. Ibu. 1, 2, 3. Ya, teman-teman dan guru, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kami dari kelompok mawar akan mempresentasikannya. 1. Membuat keributan selama pembelajaran. Itu tidak. Itu salah. Bertanya kepada guru itu baik. Memperhatikan guru menjelaskan baik. Berteman dengan anak disabilitas itu baik. Berbicara dengan teman di kelas itu tidak baik. Mengerjakan soal dengan serius itu benar. Datang terlambat ke sekolah itu tidak baik. Mengembalikan buku tepat waktu itu baik. Mencoret buku itu salah. Meminta maaf kalau berbuat salah itu benar. Oke, sekarang berikan aplaus kepada kelompok mawar. Sekarang tugasnya kalian kelompok lighting dan jebol selong untuk berikan tanggapan kalian tentang hasil kerja kelompoknya mereka. Dari hasil kerjanya kelompok mereka, jawabannya mereka yang mereka berikan dengan yang kalian kerja, apakah sesuai atau tidak? Sesuai. Per kelompok. Jadi kelompok yang mau berbicara, yang mau berikan tanggapan, angkat tangan. Saya dari kelompok ini. Begitu, Sudah paham? Sampai di sini? Oke, sekarang ibu beri waktu untuk kelompok lighting. Ayo berkomentar tentang kamu jangan pulang. Ayo belum. Ini masih tentang mereka punya. Ria. Tidak bisa sama sekali. Ya begitu berikan nanti tanggapan dari kelompok kami, tanggapan dari kelompok kami, apa yang dikerjakan oleh kelompok mawar sama dengan kami punya, begitu saja itu. Oke, sekarang dari kelompok lighting, coba berikan tanggapan kalian tentang pekerjaan teman kalian dari kelompok mawar. Ayo, siapa yang mau ngomong? Juan, oke. Yang lain fokus. Ayo Juan, apa yang mau kamu berikan tanggapan, apa yang kamu mau? Apa Juan? Karena mereka kepada kami. Jadi pekerjaannya dari kelompok mawar sama dengan kelompok lighting. Oke, sekarang kelompok mawar kembali ke tempat. Berikan tepuk tangan untuk kelompok mawar. Langsung mawar. Oke, sekarang kelompok cebol-cebol. Ayo maju ke depan. Sama tugas yang lain juga sama.
membuat keributan selama pelajaran salah. Bertanya kepada guru salah. Itu tanggapan dari kelompoknya mereka. Tugasnya kalian berkomentar, berikan tanggapan itu nanti sebentar setelah mereka mempresentasikan. Jangan pertengahan mereka presentasi. Sekarang ayo lanjut. Memperhatikan guru menjelaskan benar. Berteman dengan anak disabilitas benar. Berbicara dengan teman di kelas salah. Mengerjakan soal dengan serius benar. Datang terlambat ke sekolah salah. Mengembalikan buku pada tempat Waktu. tepat waktu. Itu apa? Benar. Mencoret buku salah. Meminta maaf kalau berbuat salah. Benar. Oke, berikan aplaus kepada kelompok Tema. Nah, kelompok Tema tetap berdiri di depan. Nah, sekarang tugas kalian untuk berkomentar tadi. Dari kelompok mana tadi yang mau berkomentar? Tadi yang sudah mereka masih presentasi kamu yang ngomong tadi. Kelompok mana tadi? Kamu tahu? Sekarang silakan berkomentar. Ayo. Ayo, oke. Mau berkomentar ke mana? Tidak sama. Omong dulu, kami dari kelompok apa? Kami dari kelompok lighting. Ingin berkomentar bahwa dari hasil presentasi yang dipaparkan oleh kelompok Cebol Semo, yaitu kelompok Cebol Semo tidak sesuainya di mana? Ayo. Yang bertanya anak ibu. Oke, dari jawabannya mereka tadi apa? Salah. Perilaku yang tidak baik, dok. Kalau dari kalian? Benar. Perilaku yang benar, yang baik. Oke, sekarang kelompok Cebol Semok silakan kembali ke tempat. Beri yang tepuk tangan kepada mereka. Nah, sekarang kelompok terakhir, kelompok lighting. Sekarang maju ke depan kelompok lighting. Ayo. Perkenalkan, kami dari kelompok lighting akan mempresentasikan kerjasama kami bertiga. Saya akan membacakan kerjasama kami. Membuat keributan selama belajar salah. Bertanya kepada guru benar. Memperhatikan guru menjelaskan benar. Berteman dengan anak. Kasih dengan tutup muka. Berteman dengan anak disabilitas benar. Berbicara dengan teman di kelas salah. Mengerjakan soal dengan serius benar. Datang terlambat ke sekolah salah. Mengembalikan buku pada tepat waktu benar. Mencoret buku salah. Meminta maaf kalau berbuat salah benar. Oke. Kelompok lighting sudah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya mereka. Sekarang Ibu beri waktu dan kesempatan kepada kelompok
Bagaimana kelompok mawar? Ada yang mau ditanggapi? Oke, silakan. Ayo, ngomong. Apakah sesuai atau tidak pekerjaan kamu dengan kelompok PD? Kami dari kelompok mawar akan menginstansikan Memberikan tanggapan dengan hasil kerja dari kelompok lain. Bagaimana? pekerjaan kami sama dengan mereka. Oke, pekerjaan kamu sama dengan yang dipresentasikan oleh kelompok lighting. Oke, sekarang berikan tepuk tangan kepada kelompok lighting. Sabar. Oke, terima kasih karena kalian sudah mengerjakan NKPD dan mempresentasikannya. Dan kelompok lain sudah memberikan tanggapan. Terima kasih untuk semua. Dan Ibu akan menjelaskan kembali hasil kerjanya kalian tadi, NKPD yang kalian kerjakan tadi. Jadi kita akan membahasnya sama-sama. Jadi di LKPD ini ada perilaku yang baik dan tidak baik. Tadi dari yang kalian presentasikan ada yang semua perilaku itu ada yang kalian menilai, ada yang menilai baik dan ada yang menilai tidak baik. Jadi perilaku yang dimuat di dalam gambar ini itu adalah perilaku yang dibuat sebagai anak apa? Anak sekolah. Jadi yang pertama itu membuat keributan selama pelajaran. Apakah itu perilaku yang baik ketika kalian menjadi anak sekolah? Tidak baik. Tadi isi semua atau itu perilaku yang tidak baik. Jadi kalian sudah tahu, oh kalau membuat keributan itu perilaku yang tidak baik. Oke, yang kedua, bertanya kepada guru. Nah, tadi dua kelompok ada yang menilai kalau itu perilaku yang baik. Ada satu kelompok yang bilang bahwa itu perilaku yang tidak baik. Makanya di awal Ibu bilang apa tadi? Kalian amati gambarnya. Di sini di gambar ini, Iwan, kenapa kelompok kalian tadi menilai kalau ini perilaku tidak baik? Kenapa Iwan? Salah bertanya begitu. Ketika guru sedang ngomong kalian bertanya begitu. Jadi kalian menilainya tidak baik. Jadi Ibu jelaskan. Ibu tadi sudah bilang kalian amati gambarnya bukan hanya tulisannya. Di sini Rian, di sini dia mengangkat tangannya ketika bertanya, ketika ingin bertanya. Sama saja tadi ketika kalian ingin berbicara, Ibu bilang ajukan tangan. Itu adalah tata cara ketika ingin bertanya. Jadi di sini adalah perilaku yang baik. Kenapa? Karena di gambar dia mengacukan apa ini? Dia mengangkat apa? Tangannya. Jadi ini adalah perilaku yang baik. Jadi mana? Kelompok Iwan. Fiona, ini adalah perilaku yang baik. Karena dia acukan tangan, mengangkat tangannya. Yang ketiga, memperhatikan guru menjelaskan. Ketika guru mengajar, dia fokus, memperhatikan. Itu adalah perilaku yang baik. Berteman dengan anak disabilitas adalah perilaku yang baik. Apa anak disabilitas? Kalian tahu? Di sini bilang berteman dengan anak disabilitas. Kalian tahu anak disabilitas? Kalian tahu. Apa yang kalian lihat di gambar itu? Ada anak yang bagaimana itu? Ada anak yang duduk di kursi roda. Itu adalah bagian dari anak yang disabilitas, yang mempunyai keterbatasan, yang memiliki kekurangan. Contohnya ini ketika dia
cacat, dia memiliki kekurangan toh. Jadi tidak hanya ini, oh saya yang matanya lengkap, kakinya lengkap, saat berteman dengan yang sama-sama lengkap dengan saya. Tidak boleh begitu Jadi semuanya harus sama. Berteman itu harus adil. Macam tadi, ibu bilang, siapa tadi yang duduk pindah tadi? Tidak mau. Ada yang begitu. Itu perilaku yang tidak Baik. bukan hanya di gambar ini, tapi kalian juga buat begitu. Sudah tahu itu tidak baik, tapi tetap buat. Tidak boleh menganggap orang lain, menganggap remeh orang lain, menganggap remeh teman. Atau oh saya yang bisa, saya yang pintar, saya berteman dengan saya yang pintar, sama-sama dengan saya. Tidak boleh, harus bergaul. Yang berikut, berbicara dengan teman di kelas. Perilaku baik atau tidak? Tidak. Baik. Yang berikut, mengerjakan soal dengan serius ketika ujian atau ulangan. Harus serius. Jadi itu perilaku yang baik atau tidak? Baik. Perilaku yang baik. Datang terlambat ke sekolah. Siapa yang pernah terlambat di sini? Di kelas 3 ini, selama dulu di kelas 3, siapa yang pernah terlambat? Goy, Juan, Rian kenapa terlambat? Rumah jauh? Bangku terlambat? Saldi apa? Kenapa terlambat? Rumah jauh. Oke. Jadi itu perilaku yang tidak baik. Kita tetap di sekolah, datang tepat waktu, tetapi yang terlambat. Yang berikut, mengembalikan buku tepat waktu. Kalian pernah meminjam buku di perpustakaan? Apakah kalian sudah mengembalikannya tepat waktu sesuai jangka waktu? Biasanya dari perpus itu jangka waktu ketika kalian untuk mengembalikan buku itu berapa hari? 2 hari. 2 hari dan 1 hari. Apakah kalian bisa baca buku itu 1 hari? Bisa, Alfred bisa. Biasanya 2 atau 3 hari. Biasanya kalau ada yang terlambat mengembalikan buku, biasanya kenapa? Hukumannya biasanya ibu perpus bisa suruh buat apa? Bayar denda atau bagaimana? Bayar denda. Oke, biasanya kebanyakan biasanya kalau terlambat mengembalikan buku itu bayar denda. 2.000 kah, 5.000 kah, tergantung kesepakatan. Yang berikut, mencoret buku. Pernahkah kalian melakukan perilaku ini? Pernah loh? Malah sering. Jangan tidak. Jangan belah merasa diri. Lihat, pernah mencoret buku? Baik itu buku pribadi atau buku sekolah. Pernah tahu? Sekarang sudah tahu dong kalau itu perilaku yang tidak baik. Mau buat lagi? Setelah kalian belajar ini, tahu ini nih, bisa pisahkan, bisa bedakan. Oh, ini perilaku yang baik, ini perilaku yang tidak baik. Yang berikut, meminta maaf kalau berbuat salah. Siapa di sini yang gengsinya tinggi? Untuk minta maaf tuh. Untuk minta maaf itu susah sekali. Siapa? Yola. Rasa diri. Siapa? Fiona. Itu siapa yang ampun? Jadi ketika kita berbuat salah, kita harus berani berjawab dengan cara meminta maaf. Jangan ketika sudah buat salah, sudah pukul teman, tidak mau minta maaf. Ketika kau tidak mau minta
berbuat ke teman, bagaimana perasaan kamu? Bersalah. Kesel dong, dia sudah buat salah dan mau minta maaf. Pernah kalian di posisi itu? Pernah atau tidak? Pernah. Tidak ada manusia di sini. Pernah atau tidak kalian ketika berbuat salah tidak minta maaf? Nah, tapi seringnya kalian ketika berbuat salah kalian minta Maaf. benar atau tidak? Benar. Oke. Jadi sampai di sini kalian sudah paham? Apakah sudah paham dengan materi mengenai aturan sekolah? Sudah. Sudah bisa bedakan? Oh, ini perilaku yang baik, ini perilaku yang tidak baik. Sudah? Sudah. Benar sudah atau belum? Benar. Oke, kalau sudah, kalian sudah tahu ini perilaku yang baik dan ini perilaku yang tidak baik. Baik. Tadi tujuan pembelajaran kita adalah pertama kita mengetahui dan mengenal. Setelah itu melaksanakan, mempraktekannya di kehidupan kalian, yaitu di kehidupan di lingkungan sekolah. Ketika saya ribut, oh ini perilaku yang tidak baik, saya tidak boleh buat. Ketika saya buat, saya akan ditegur kena sanksi. Atau ketika saya berbuat salah, saya harus minta maaf. Atau guru suruh kebersihan diri, gunting rambut, potong kuku, ya harus ikut. Itulah aturan sekolah. Ketika ke sekolah harus pakai seragam sesuai yang sudah disepakati. Kalau hari Senin pakai seragam putih merah, ya putih merah dengan lengkap dasi, topi, sepatu yang harus mematuhi itu. Sekarang ini tanya kalian, apakah kalian akan menjalankan semuanya ini? Akan. Iya. Iya atau tidak? Iya. Iya atau tidak? Iya. Oke. Jadi ketika kita jalankan kesepakatan itu, aturan itu, kehidupan kita menjadi apa tadi? Menjadi tertib. Apalagi? Nyaman. Dan aman. Tidak ada yang saling berisi satu sama lain. Nyaman kehidupannya itu, tertib, aman. Tidak ada yang saling berisi, bertengkar segala macam. Saya pakai ini, kenapa dia pakai yang lain? Jadi tujuan dibuatnya aturan itu supaya kehidupan menjadi aman, nyaman dan apa? Tertib. Tertib. Oke. Sekarang materi kita pada pagi hari ini sampai di sini. Jadi Ibu ucapkan terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah siap, yang sudah mau belajar hari ini.
terus ini kalau lanjut terus. Oke, jadi sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu di minggu Depan. Oke, selamat siang semua. Selamat siang, Bu. Foto dulu ya. Dan ini bubur lagi ganti baju. Foto dulu sini bawa dia. Jangan sabar. Saya lanjut terus ini. Dan ini buka murid kelas 3 guys. Ini Lala, ini siapa nih? Ini siapa? Ini Aulia. Nama siapa? Juan. Rion. Iwan. Yona. Kamu foto sudah foto kita. Saya